Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak. Tapi kali ini kita akan belajar persiapan pelaksanaan US atau PPU ya, bukan tematik lagi, tapi persiapan pelaksanaan US ya. Bapak akan mengajar pelajaran IPA. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang penerapan bunyi ya, materi bunyi ya yang ada di kelas 4. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Nah, langsung aja ke materi. Kita akan belajar tentang menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, ada yang tahu tentang bunyi? Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium Nah, sifat-sifat bunyi. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, media perambatannya atau mediumnya ada 3. Yang pertama, padat. Contoh permainan telepon kaleng. Nah ya, seperti gambar berikut. Lanjut, yang kedua, cair. Contohnya mendengarkan melalui corong yang baknya dipukul menggunakan batu ya. Kalau gas melalui bunyi lonceng dengan atau berbicara dengan teman. Nah, bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi yang jaraknya tidak begitu jauh, kurang dari 1 meter. Yang kedua, gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi asli. Gaung terjadi karena bunyi pantul tercampur dengan bunyi asli. Yang ketiga adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya. Yang keempat adalah bunyi dapat dibiaskan, seperti petir yang terdengar keras. Kemudian yang kelima adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya gitar. Nah, gitar ini berbunyi ketika dipetik. Ada seruling, suaranya merdu ya. Nah,
akan berbunyi ketika ditiup. Kendang, kalau kendang dipukul. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian telinga. Nah, ada 3 bagian ya telinga kita ya. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Perhatikan gambar. Nah, kita akan bahas mengenai telinga luar. Nah, ada daun telinga, ada lubang telinga, dan ada liang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Ya. Ada lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, perhatikan ya. Tempat masuknya bunyi ya, lubang telinga itu ya, atau meneruskan bunyi ke telinga tengah ya. Nah, bagian ketiga ada liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut yang halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai telinga tengah. Nah, genang telinga sini ya, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, ada tulang-tulang pendengaran ya, berfungsi meneraskan getaran bunyi ke koklea. Ya, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang terakhir ada telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi berubah menjadi rangsangan bunyi. Ada saluran setengah lingkaran. Fungsinya apa? Membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Jangan lupa ya. Yang kedua, ada saraf pendengaran. Fungsinya apa? Meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Yang ketiga ada koklea. Nah, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir ada saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu apa? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara kerja telinga. Nah, proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga. Perhatikan, nah, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk melalui liang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga. Setelah itu, getaran diteruskan oleh tulang pendengaran kita menuju rumah siput melalui 3 corong. Nah, selanjutnya getaran sampai ke dalam rumah siput dan menggetarkan cairan. Di dalam rumah siput, getaran tersebut merangsang saraf-saraf pendengaran dan kemudian sampai ke otak. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang sudah direkam. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang penerapan sifat bunyi. Selanjutnya, coba mari kita bahas soalnya
satu persatu supaya lebih menguatkan kamu dalam pembelajaran di persiapan pelaksanaan US kali ini. Nah, nomor 1. Suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar disebut A. Getaran, B. Bunyi, C. Pukulan, atau dentuman. Ya, jawabannya adalah B. Bunyi. Ya. Nomor 2. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi, sumber energi, sumber listrik, atau sumber getaran. Nah, tentu jawabannya adalah sumber bunyi. Bagus. Nomor 3. Bunyi tidak dapat merambat melalui A. Gas atau udara, B. Benda cair, C. Ruang hampa, D. Benda padat. Apa jawabannya? Nah, bunyi dapat merambat melalui gas. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, dapat merambat melalui benda padat. Berarti yang tidak dapat merambat adalah C. Melalui ruang hampa, bunyi ya, tidak dapat merambatnya. Yang keempat, bunyi dapat kita dengarkan melalui indera penglihatan, penciuman, peraba, atau pendengaran. Jawabannya adalah D. Pendengaran. Nah, nomor 5. Bunyi pantulan setelah bunyi asli yang terdengar dengan jelas yang diterima oleh si pendengar disebut apakah gema atau gaung atau audiosonik atau infrasonik. Tentu jawabannya adalah A. Gema. Ya, bunyi pantul terdengar sangat jelas. Nomor 6. Benda yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipetik adalah apakah peluit, gendang, piano, atau gitar? Jawabannya adalah iya, betul, gitar ya. Karena di peluit ditiup, gendang dipukul, piano ditekan. Nomor 7. Saluang adalah alat musik yang dimainkan dengan cara apakah dipukul, ditiup, dipetik, atau digoyang. Nah, saluang dari Sumatera Barat ya, mirip dengan seruling ya, berarti ditiup. Nomor 8. Berbicara lewat telepon gelas plastik ya, seperti pada gambar ini, membuktikan bahwa bunyi bersifat A. merambat, atau B. tidak bergerak, C. tetap, atau D. tidak terdengar. Jawabannya adalah merambat ya, bunyi bersifat merambat. Soal ke-9 ya. Bunyi pantulan setelah bunyi asli yang terdengar kurang jelas yang diterima oleh si pendengar disebut apakah A. audiosonik atau infrasonik atau gaung, yang terakhir atau gema. Jawaban yang benar adalah C. gaung. Ya, bunyi pantulan setelah bunyi asli
terdengarnya kurang jelas. Nomor 10. Nah, berbicara lewat telepon gelas plastik menggunakan benang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui apa? Benda cair, benda padat, benda gas, atau ruang hampa. Jawaban yang benar adalah B, benda padat. Ya, karena melalui benang. Benang merupakan salah satu benda padat. Ya. Sebelas, mendengarkan ketukan ember yang berisi air menggunakan corong membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas, benda padat, benda cair, atau ruang hampa. Jawabannya adalah C, benda cair. Ya. Nomor 12. Salah satu contoh yang mendengarkan bunyi melalui benda padat adalah bercakap dengan teman, suara lumba-lumba yang tertangkap oleh radar kapal selam yang disebut sonar ya. Atau C, menempelkan telinga di rel kereta api, bahaya ya. Atau mendengarkan kicauan burung. Jawaban yang benar adalah C, menempelkan telinga di rel kereta api. Ya. Dengan menempelkan telinga di rel, kita akan mendengarkan suara kereta api dari jarak kejauhan. Tapi ini bahaya, jangan ya. Kalau A, bercakap dengan teman itu bunyinya merambat melalui udara. Yang B, suara lumba-lumba tentu saja melalui benda cair karena di laut. Kalau mendengarkan kicauan burung sama seperti A, bercakap-cakap dengan teman melalui udara ya. 13. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Kecuali ada sumber bunyi, ada pendengar, ada media penghantar, atau tanpa media perantara. Manakah jawaban yang benar? Nah, jawaban yang benar adalah tanpa media perantara. Nomor 14. Bunyi akan terdengar lebih jelas jika merambat melalui A, benda padat dan udara. Nah, penting ini soal ya. B, benda padat dan benda cair. C, udara dan benda cair. Atau D, udara. Jawaban yang benar adalah B, benda padat dan benda cair. Ya, soal ke-15. Di sini ada gambar adalah bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui apakah udara, benda padat, benda cair, atau benda ringan. Jawabannya adalah bunyi dapat merambat melalui A, udara. Ya, karena apa? Seorang anak meniup melalui pipa. 16. Daun telinga merupakan bagian telinga bagian luar yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar, mencegah masuknya air dan kotoran, atau mengatur tekanan udara luar dengan udara di tengah telinga, atau D, menangkap getaran dari gendang telinga. Jawaban yang benar adalah A, menangkap suara dari luar. Lanjut, lubang telinga berfungsi untuk A, menyalurkan getaran ke gendang telinga.
B. Menyaring udara yang masuk. Atau C. Menerima dan memperbesar getaran suara. Atau D. Menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. Jawabannya adalah A. Menyalurkan getaran ke gendang telinga. Ya. Berikutnya, gendang telinga berfungsi untuk A. Menerima getaran suara sesuai jumlah getaran yang diterima daun telinga. B. Menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Atau C. Menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. Atau D. Menyamakan getaran suara. Jawaban yang benar adalah A. Menerima getaran suara sesuai jumlah getaran yang diterima daun telinga. Yang ke-19, bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Namanya apa? Apa saraf rumah siput? Atau gendang telinga? Daun telinga? Atau saluran Eustachius? Manakah yang benar? Iya, betul. D. Saluran Eustachius. Yang ke-20 atau terakhir, ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara disebut bisu, congkak, tuli, atau gagap. Jawaban benar adalah C. Tuli, ya. Tidak mampu telinga atau ketidakmampuan telinga untuk menerima bunyi. Betul sekali. Nah, kali ini pembahasan soal dari Bapak cukup sekian, ya. Seluruh materi yang telah Bapak sampaikan silakan diputar berulang-ulang supaya kamu paham, mengerti, dan hafal di luar kepala. Demikian pembelajaran persiapan pelaksanaan US pelajaran IPA kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.